Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala juga mencantumkan kisah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Ketika beliau diutus pasukan untuk perang di Bahrain, Bahrain. Maka beliau berhadapan dengan laut. Apa beliau lakukan? Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada jalannya, ada laut. Sudah selesai jalan bagi orang mukmin? Belum. Masih ada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun melewati laut tersebut, jalan di atas air tanpa ada bahaya sedikit pun. Hadirin saya muliakan, ayatullahi katsirah. Cerita tadi, kisah tadi terjadi di zaman para sahabat itu sendiri, ingin menunjukkan bukan kehebatannya dari sisi makhluk, tapi ingin menegaskan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Penegasan dari situ. Bagaimana makhluk tadi sampai bisa demikian? Berdoa kepada Allah. Doanya yakin. Doanya yakin. Orang-orang yang sudah tingkat muraqabahnya, imannya kuat, enggak ada dalam doanya nyokiban, terima. Enggak ada tuh, enggak ada tiba terima. Yakin Allah terima. Sehingga Allah pun menampakkan kekuasaan itu kepada hamba-Nya. Wa ayatullahi katsirah. Dan semua yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya dan Rasulnya, dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, atau yang disaksikan oleh manusia di antara hal-hal yang di luar kebiasaan, khawariqil adat, fa innal imana bihi minal imani billah. Penegasannya, mengimani kejadian yang pernah terjadi yang demikian itu bagian pada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ala kulli syai'in qadir. Orang hari ini hal itu kurang beriman. Filem bagah putih. Nampak penuh didik oleh filem. Oh, mak hebatlah, masya-Allah. Ketika hari ini dengan alat teknologi Pak, hari ini kita kirim SMS, WA dalam seketika sampai. Video call virtual, kita bisa lihat wajah ke wajah, gerak orang dengan gerak kita. Ini belum hebat. Kalau dibandingkan dengan kisah masa Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, kurang apa? Tempat-tempatnya dipindah. Apakah sekarang ada yang mampu memindah tempat? Kita mau ke Arab aja 8 jam dalam pesawatnya, pika kolesterol Ada enggak yang mampu pindah tempat seketika? Tidak ada. Eskalator berapa butuh waktu, Pak? Dan kita naik. Ada enggak sekarang kita masuk langsung keluar sampai ke Arab sekarang? Ada. Ini menunjukkan kehebatan yang ada pada manusia ini belum apa-apanya. Tapi kenapa manusia kadang begitu mengagungkan keilmuan yang mereka dapatkan baru sedikit, mengagungkan teknologi yang baru mereka dapatkan, padahal belum apa-apanya. Hadirin yang saya muliakan, maka penting di sini dikatakan li'annahu imanun biqudratillahi subhanahu wa ta'ala, karena beriman, percaya seperti yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti kisah Nabi Musa tadi misalnya, itu bagian daripada beriman terhadap kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, maka ditegaskan lagi di antara iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, engkau mengetahui bahwasanya Allah itu senantiasa melihat, walaupun kamu tidak mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah penegasannya, hendaknya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya, ini poin pentingnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Karena sesungguhnya walaupun kamu tidak melihatnya, Allah melihatmu. Hal inilah yang banyak orang lalai. Kalau masalah hafal rukun iman, semua orang banyak yang hafal. Tapi yang banyak lalai, bab rukun iman pertama di antaranya itu iman kepada Allah. Hafal ju imalahu.
Hafal Masya Allah, ulang rukun iman yang pertama, dua, macam lah. Menazam. Hafal. Tapi kadang orang yang demikian itu juga, yang dia paling banyak lalai bahwasanya Allah Maha melihatnya, di antara makna iman kepada Allah. Hadirin yang saya muliakan, mana bukti lalai? Engkau melihatnya beribadah dia kepada Allah seakan-akan suatu perkara biasa saja. Ibadahnya menjadi ritual kebiasaan. Nah, ini lalai. Dia melakukannya seakan-akan Allah tidak pernah melihat ibadah dia. Ini naqsun fil iman. Ini menunjukkan indikasi kurangnya iman dan kurangnya nilai amal tersebut. Ya. Jemaah saya muliakan, hari ini kita sholat, berapa kali dalam sholat kita merasa Allah melihat kita? Berapa kali? Begitulah kualitas sholat kita. Jemaah berbahagia, di antara hal penegasan terakhir di bab iman kepada Allah, meyakini Allah lah yang menghukumi alam ini. Allah lah yang mengatur alam ini, termasuk orang yang hidup di dalamnya, makhluk yang ada di dalamnya. Bagi Allah begitu mudah. Manusia berpuasa di sore hari, pagi hari, besoknya bisa jadi dia bukan lagi penguasa di tempat yang sama. Maka kita diingatkan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha wa tanzi'ul mulka mimma tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Betapa banyak para raja yang sudah hilang kekuasaannya sebelum waktu habis masa jabatannya. Apa yang bisa dibanggakan di hadapan Allah SWT? Tidak ada. Oleh karena itulah dikatakan di sini, kesimpulan singkatnya, berbicara masalah iman kepada Allah adalah pembicaraan yang sangat luas. Kalau seandainya manusia ingin berbicara bab ini, maka tidak akan selesai pembicaraan. Ala kulli hal, yang penting bukan teorinya, tapi bagaimana pesan dari bab iman kepada Allah ini hadir keimanan itu dalam diri kita. Bab menghafal sudah banyak yang hafal, bab diajarkan di sekolah rukun iman sudah ada, di semua daerah diajarkan tentang iman, rukun iman dan penjelasannya. Sekarang hadir tidak rukun iman dalam diri kita, itu yang dibutuhkan. Niscaya pertolongan Allah akan sampai. Hadirin yang saya muliakan, di antara pembicaraan yang masih belum selesai kita bahas tentang iman adalah beriman kepada para malaikat. Ini juga punya kaitan dengan bab muraqabah. Al-malaikah, malaikat ini alamnya alam ghaib, berbeda dengan alam kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya, nur. Dan Allah pun menjadikan para malaikat, mereka punya pekerjaan khusus, punya tugas khusus. Dan masing-masing malaikat, mereka melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allah mengatakan tentang malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat yang sangat keras, bengis, yang mana mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. At-Tahrim ayat 6. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini menunjukkan bahwa sifat malaikat yang gaib tersebut, mereka tidak memiliki kesombongan dan tidak ada kelemahan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun
manusia, ini beda kita dengan malaikat, memiliki sifat lemah dan ada kalanya bersikap sombong terhadap perintah Allah. Ya manusia, adapun malaikat memang diciptakan untuk melaksanakan perintahnya, baik dalam hal ibadah yang berkaitan dengan mereka ataupun yang berkaitan dengan kemaslahatan makhluk. InsyaAllah ke depan akan kita bahas bagaimana malaikat itu hadir dalam kehidupan manusia. Ini penting. Bagaimana kita memahami hadirnya malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara tugas para malaikat Allah adalah melayani makhluk. Nah, kalau hadir ini, maka kita akan memahami bagaimana kehidupan orang-orang saleh. Ketika dikatakan, kenapa? Apa enggak merasa sunyi sendiri? Mereka menjawab, aku enggak pernah merasa sendiri. Hanya orang-orang yang imannya lemah, lalai, yang senantiasa merasakan dirinya sendiri. Tidak, enggak. Tapi orang saleh dan para nabi, inna ma'aya rabbi sayahdin. Ada yang selalu menemani kita. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sempurnakan bab malaikat dan kemudian tentang bab iman kepada kita. Semoga Allah membimbing kita di jalan kebenarannya, dan ini mudah-mudahan menambah kualitas amal kita di 10 pertama Zulhijjah ini, yang mana amal saleh di hari-hari ini akan beda dan dilipat gandakan pahala seseorang oleh Allah, sangat tergantung kualitas iman dan agama seseorang tersebut.